Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang panjang vektor ya, atau besar vektor. Maknanya sama, jadi ya panjang vektor dan besar vektor itu sama. Kalau kalian ingat, di pertemuan pertama saya menceritakan apa sih perbedaan vektor di fisika dan di matematika. Saya bercerita bahwa keduanya sama, hanya saja di fisika itu vektor lebih sering disebut dalam bentuk panjang vektornya, sementara di matematika vektor itu sering disebut dalam bentuk diagram kartesiannya. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y-nya. Nah, sekarang di matematika peminatan kita akan belajar bagaimana sih cara mengubah dari bentuk vektor ini, vektor kartesian ini menjadi panjang vektornya gitu. Di sini saya punya contoh ada vektor AB. Ya, gambarnya seperti ini. Dan tentu kalau kalian lihat ini, jika di matematika, kalian bisa menyebutnya sebagai vektor AB yaitu 4, 0. Artinya kalau kita ngukur dari bokong, dari pantatnya dari pangkalnya si vektor hingga ke ujung itu ya berarti 1, 2, 3, 4 ke kanan dan ya udah nggak ada ke atas, nggak ada ke bawah jadi ke atasnya 0. Makanya disebut vektor AB ini 4, 0. Berapa sih panjang vektor AB ini? Ya jelas di sini kelihatan kalau panjang vektor AB ini adalah sebesar 4 kotak. Dan di matematika, panjang vektor itu disimbolkan seperti ini. Jadi ada tanda panahnya dan ada garis tepinya di samping-sampingnya itu. Jadi dipagar oleh garis lurus ini. Jadi panjang vektor AB ini adalah 4. Contoh lain misalkan saya punya vektor seperti ini. Tentu di matematika vektor ini disebut sebagai ya 0 ke kanan ya. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi vektor AB ini adalah 0, 7. Jadi 0 ke kanan, 7 ke atas gitu. Berapa panjang vektor AB ini? Ya ini juga kelihatan kalau panjang vektor AB ini adalah 7 kotak. Jadi bisa ditulis ya AB sama dengan 7. Dan ya memang menentukan panjang vektor ini sebenarnya gampang gitu. Namun ketika kita berbicara tentang vektor, vektor itu tidak selamanya ya lurus seperti ini gitu kan ya. Kadang ada vektor yang sedikit belok, misalkan seperti ini. Ini juga adalah vektor AB, dan posisinya ya seperti ini. Artinya kita nggak bisa ngukur berapa panjang vektor AB ini, karena kotaknya itu jadi nggak jelas, karena posisinya kan miring ya. Jadi gimana caranya? Nah yang pertama ya kita baca dulu nih, ini kalau di matematika berarti vektor AB ini 1, 2, 3, 4, 4 ke kanan dan 3 ke atas. Jadi vektor AB ini adalah 4, 3 gitu, 4 ke kanan dan 3 ke atas. Berapa panjang vektor AB? Nah, untuk menentukannya sebenarnya mudah. Jadi kalau kalian bayangkan, di sini itu ada sebuah segitiga siku-siku. Jadi, cara menentukan panjang vektor AB ini, kita bisa melakukannya dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Kita bisa membayangkan ada sebuah segitiga dengan siku-sikunya ada di posisi ini. Berarti ini adalah sisi miringnya gitu. Dan ya seperti kita biasa menggunakan Pythagoras ya, berarti persamaannya itu ya kurang lebih seperti ini. Panjang vektor AB ini atau panjang sisi miring ini ya sama dengan akar dari ini dikuadratin, ini dikuadratin. Kemudian ya dijumlah gitu kan.
Akar dari ini kuadrat ditambah yang ini kuadrat. Untuk kasus yang ini, sisi ini kan berarti sisi X yaitu 4 kotak, ininya 3 kotak. Jadi kalau kita hitung ya berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 16 ditambah 9. 16 tambah 9 berarti 25. Nah, akar 25 itu 5, sebab ya 5 kali 5 itu, atau 5 kuadrat itu ya 25. Jadi kalau kita ukur, ini itu sebenarnya sepanjang 5 kotak gitu. Jadi kalau misalkan ini 4 senti, ini 3 senti, pasti kalau kalian ukur ini adalah 5 senti. Jadi panjang vektor AB ini adalah 5 gitu. Nah, di matematik kadang soalnya lebih dikembangkan, contohnya soalnya seperti ini. Jika vektor B, nah ini beda soal ya ceritanya. Jika vektor B 4, 3 aja, berarti 4 ke kanan, 3 ke atas. Hitunglah hasil dari 2 dikali, nah ini dikali panjang dari vektor B ini ditambah 1 katanya. Ya berarti kita harus cari dulu panjang vektor B ini berapa gitu. Jadi kita gunakan rumus Pythagoras tadi. Kebetulan ini angkanya sama gitu vektornya. Jadi ya tinggal ya sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nanti diakar dapat hasilnya nanti kan 5 ya. Berarti 2 dikali panjang vektor B tambah 1 ini ya maksudnya mah 2 dikali 5 ya karena panjang vektor B ini kan kalau dihitung nanti 5 dapatnya. Tambah 1. 2 kali 5 itu 10. Tambah 1 ya berarti jadi 11. Nah, biasanya soalnya itu nongol seperti ini kalau di matematika peminatan. Jadi pada kesimpulannya, untuk menemukan panjang vektor ini kita bisa menggunakan Pythagoras. Bahkan vektor-vektor yang lurus juga seperti tadi, misalkan kayak yang tadi, bisa juga menggunakan rumus Pythagoras dan hasilnya akan tetap sama gitu. Nah, contohnya vektor yang ini, kalau kalian rumus Pythagorasnya tadi dipakai, pasti nanti dapat hasilnya itu 7 gitu. Sementara yang sebelumnya, yang ini, kalau rumus Pythagorasnya dipakai, pasti nanti dapat hasilnya ya 4 gitu.